Oke, selamat sore Ubay. Sore Mas Aldo. Oke, bagaimana kabarnya ini? Kita udah lama gak ketemu. Ya begitulah, tapi alhamdulillah lah. Baik ya. Tuhan harus disyukuri. Oke, meskipun situasinya COVID kayak gini kan ya? Iya, Oke. sebenarnya produktif lah. Jadi Ubay ini merupakan teman rekan saya waktu SMP di SMP Negeri 8 Surabaya. Dan sekarang apain kesibukannya? Alhamdulillah sekarang saya diterima di Universitas Airlangga. Khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen. FEB nih. Ngeri nggak tuh? Waduh, ini gimana ini ceritanya? Aku pengen penasaran banget sih cara masuk UNER gitu kan. Soalnya saya sendiri kan emang pingin masuk di UNER, tapi karena nilai saya nggak mencukupin, jadi ya Merendah, ya. Mas Aldo ini merendah kawan-kawan. Jadi ya cari aman aja lah. Boleh. Ini Ubay ini langsung masuk ke Universitas Airlangga sehabis dari SMA atau SMK gitu? Saya dari SMK. Saya dari SMK di Surabaya, namanya tuh SMK Negeri 5. Biasanya tuh disebut sebagai STEMBA ya. Gitu. Iya, standby. Dan program studinya 4 tahun gitu. Oh, 4 tahun. Itu sih. Jadi habis lulus dari standby itu langsung daftar gitu? Oh, enggak. Iya, dulu sempat daftar di UNER tapi ditolak. Ya. Gitu. Masih sedikit aib ya, enggak aib. Ini aib. Ini pembelajaran. Itu ditolak kenapa? Yang pertama karena kan basicnya dari SMK ya, Mas ya. Dari SMK dan kebetulan saya tuh teknik kimia. Ya. Mau mencoba untuk tes untuk sains dan teknologi itu materinya cukup berat gitu bagi saya. Jadi mungkin banyak evaluasi yang harus dibenerin, diperbaiki supaya next itu bisa masuk gitu. Emang dari dulu sengaja pengen masuk Universitas Airlangga. Udah mimpi sih. Berarti gap year itu karena emang belum keterima pas di tahun 2020 ya? Oh iya. Sebenarnya sih gitu. Karena mungkin ya, nggak tahu lagi kalau seandainya ini tidak termasuk dalam pandemi gitu. Maksudnya nggak ada pandemi waktu itu. Iya. Seandainya kalau nggak ada pandemi, mungkin bisa saja nanti saya tuh bekerja. Karena biasanya kan SMK, 4 tahun sekolah cuy. Kalau nggak dibuat bekerja kan ngapain lu? Iya. Gimana itu rasanya gak keterima di UNER itu? Pastinya yang pertama itu bukan karena gak terima di UNER, karena nggak ada lowongan pekerjaan. Makanya saya coba untuk kuliah. Nah, waktu kuliah juga gak terima juga. Gila. Padahal waktu itu katanya teman-teman itu tesnya tuh lumayan mudah kan. Soalnya TPS doang. Ya. Nah, pada waktu itu ya goblok banget emang gak mempersiapkan dengan baik gitu. Jadi ya udah. Tapi selalu percaya Tuhan itu selalu ada rencana baik untuk setiap hamba-hambanya. Siap. Gitu sih. Berarti emang niat awalnya itu habis lulus sekolah nggak mau langsung kuliah, pengennya kerja. Cuman karena nggak ada lowongan, akhirnya coba kuliah. Iya. Nah terus akhirnya tertarik lagi untuk coba kuliah di tahun 2021-nya. Ya itu sih karena emang masa pandemi belum selesai kan ya. Jadi waktu itu saya tuh habis ditolak, itu emang frustasi banget. Karena melihat teman-teman itu pada ketawa ketiwi ya, ternyata Mas Aldo sendiri kuliah udah jalan kuliah hampir berapa tahun? 2 tahun ya? Setahun lebih lah. Ya, udah hampir setahun lebih dan teman-teman saya juga keterima itu satu angkatan di sekolah SMK. Dan saya kayak loser gitu loh, loser banget. Nah tapi di satu sisi akhirnya mungkin ini jalan Tuhan ya. Pada saat itu ada lowongan pekerjaan barista. Dan saya coba apply pada waktu itu juga belum punya ijazah gitu loh. Ijazah belum keluar, tapi alhamdulillah saya diterima di barista gitu sih. Akhirnya berkumpullah di barista, mendalami dunia perkopian. Sampai saat ini lagi ngopi, Mas. Oh iya, monggo. Ya itu dia. Iya. Jadi suka lah sama kopi. Nah, berinteraksi sama banyak orang, ikut organisasi masyarakat. Hingga pada suatu ketika itu mindset saya berubah. Di SMK saya udah membuang waktu kurang lebih 1 tahun. Dan pada saat sekarang, pada waktu itu ya maksudnya ya, pada kali itu tahun 2020 itu, kalau gini-gini doang mau sampai kapan gitu kan. Lalu saya memberanikan diri untuk kembali bermimpi gitu sih, bermimpi. Next di tahun 2021
putuskan lah pada waktu itu saya untuk lintas jurusan. Jadi dari saintek ke sosial humaniora. Sosial humaniora. Itu dia. Nah, tapi di satu sisi saya masih minder dan bahkan sampai sekarang pun masih belum nyangka sih bisa keterima di manajemen UNER. Sombong banget. Bener masih belum nyangka. Iya, Itu iya. sih. Ya, kurang lebih seperti itulah Mas Aldo. Banyak mindset-mindset dari faktor eksternal itu mendorong saya supaya ayo waktu masa mudamu dimanfaatkan. Otak itu diasah terus gitu sih. Itu Penting mengapa saya nih. tertarik untuk kuliah. Itu sih. Iya. Tapi balik lagi ya, setiap orang individu kan punya pilihannya Pribadi masing-masing. Pilihannya gitu. masing-masing. Iya, iya, iya. Nah, dulu kan sempat kerja. Nah, itu kan biasanya kalau jujur nih kalau saya sebagai mahasiswa itu kalau di semester 5 sekarang ini tuh kayak perasaan pingin punya uang sendiri, ngasilin uang sendiri ketimbang nunggu uang dari orang tua atau itu kayak besar banget gitu. Jadi kayak kuliah sekarang kayak alah capek gitu loh, pengennya itu dapetin uang gitu. Nah, waktu Mas Ubay sendiri gap year itu di tahun 2020 kan udah dapat uang tuh kerja itu. Kenapa sih harus kuliah gitu? Yang pertama, kita tahu sendiri ya, zaman sekarang itu sebenarnya kita harus buka mata lebar-lebar. Untuk mendapatkan uang pada zaman sekarang itu sangat mudah. Apapun pekerjaannya itu pasti ada aja. Nggak seperti dulu kan harus keahlian khusus, sekarang enggak. Iya. Bahkan sekarang kayak kita gini aja udah ada intensifnya nih Mas Aldo. Iya, banyak di YouTube sih. Ini di spill ya guys ya. Iya. Nanti kalau Anda diundang sama Mas Aldo jangan lupa ditarik. Gitu sih. Enggak kembali lagi. Nah, itu dia mengapa saya putuskan untuk kuliah. Karena next di dalam kuliah itu kita bisa bertemu banyak teman, kita bertemu banyak relasi, dan pastilah di dalam suatu relasi itu muncul suatu demand, permintaan dari dimana setiap orang itu tidak bisa memenuhi keinginan itu. Misal Mas Aldo menginginkan suatu barang nih. Ya. Nah, tapi di relasi di lingkup itu, lingkaran itu nggak ada yang bisa memenuhi keinginan Mas Aldo. Nah, dari sana kan kita bisa memenuhi. Contoh, Mas Aldo minta untuk orang yang bisa ahli videografi. Ya. Nah, itu dari kita sendiri bisa juga untuk meng-apply supaya ayo kita kerjasama. Nah, dari sana kan bisa dapat penghasilan. Iya. Mungkin tidak sebesar waktu kerja ya, tapi di satu sisi kita bisa memanajemen waktu itu dengan baik. Itu sih mengapa saya tuh ingin banget buat kuliah gitu sih. Tapi gini sih, kalau waktu kadang kan aku juga cangkruk sama teman-teman SD gitu kan, sempet debat tuh, kenapa sih harus kuliah, kan kerja udah dapat uang gitu kan ya. Nah itu saya membela tuh, kuliah tuh nanti kamu bisa gimana ya, kalau misal masuk di dunia kerja dengan kamu kuliah dibandingkan dengan lulusan SMA, itu kamu bakalan beda kelasnya gitu loh. Meskipun notabene kamu sebelum masuk kuliah udah bekerja duluan. Iya. Gitu kan ya? Iya. Dan emang gimana ya, susah banget gitu loh buat nyadarkan mereka buat ayo membuka pikiran buat belajarlah dulu gitu loh, biar belajar dulu sampai bener-bener lah luas banget lah belajarnya, biar luas dulu, terus habis gitu dapat pengalaman di kuliah gitu salah satunya ya, terus habis itu kita bisa kerja dengan enak juga kan ya. Tapi menurut saya sih Mas ya, gini, kalau menurut saya itu setiap orang kan pasti punya pilihan masing-masing toh. Nah, kalau bagi saya sendiri, saya punya mimpi besar, tapi setiap orang pasti punya ya, tapi khusus saya sendiri ya. Dari mimpi itu bakalan ada muncul proses-proses yang harus dikerjakan supaya mencapai mimpi itu. Kalau menurut saya sih itu Mas. Nah, jadi misal nih saya mempunyai mimpi, misalnya jadi miliarder misal. Ya. Nah, dari mimpi itu harus kita konseptualisasikan supaya tercapai. Nah, karena kalau misalnya kita hanya just a dream doang itu useless gitu. Nah, mungkin mereka tidak bisa menyadari itu. Seharusnya kan kita punya mimpi, kita harus rentengin. Oh, apa aja yang harus capai. Ya. Nah, tujuan saya kuliah sebenarnya bukan untuk kerja. Yang pertama sih belajar, pengalaman. Itu sih. Kalau misal untuk kerja kan semua orang bisa kerja. Kita kayak gini aja udah kerja. Kita buat kopi aja udah kerja gitu kan. Kembali lagi ke pilihannya masing-masing sih Mas. Mungkin dari persepsi yang lain ada pemikiran yang beda. Dan kita harus mentoleransikan itu. Iya sih, karena emang setiap manusia punya pribadinya sendiri-sendiri dan punya mimpinya sendiri-sendiri gitu sih. Iya.
Terus kemudian nih, apa ada nggak gitu kayak pesan-pesan buat, kan tadi Mas Ubay kan tadi sempat ditolak tuh, dan pastinya kadang apalagi di tahun-tahun sekarang itu banyak saya lihat di media sosial, biasanya sih di Instagram itu kayak habis daftar SBMPTN terus dia nggak keterima, terus akhirnya dia down gitu loh, dan akhirnya dia nggak mau coba lagi, padahal untuk kesempatan ikut SBMPTN itu cuma 3 kali ya, masih ada 3 kali kan? 3 kali, Ya, 3 kali itu kesempatan. kan, dan dia kadang dari kesempatan yang pertama itu dia nggak keterima, dia langsung nggak mau daftar lagi untuk coba yang kedua gitu loh. Nah itu mungkin ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang masih berjuang buat, atau teman-teman agar nggak cepat putus asa lah untuk apa ya, untuk tidak berhenti mencoba ikut lagi ke tes UTBK ataupun mandiri gitu ya, mungkin ada nggak gitu? Gini, kalau menurut saya nih, kita tahu ya bahwa generasi Z ya, Ya, ibaratnya ya. itu generasi Z, generasi milenial dan bonus demografi di Indonesia itu besar. Ya. Nah, kalau kalian gagal, itu bukan berarti kalian kalah. Sekarang datanya itu dari 100% cuma 8% pemuda Indonesia yang mempunyai kesempatan untuk kuliah. Nah, dari 8% itu juga dibagi ke universitas-universitas yang Di Indonesia. yang ada di Indonesia gitu. Nah, kalau misal kalian mendaftar, contoh misal seperti saya sendiri ke Universitas Erlangga, mungkin Tuhan memberikan jalan ya, tapi belum tentu juga itu jalan yang baik buat saya atau jalan yang tidak baik buat yang lain gitu. Kembali lagi. Nah, di Universitas Erlangga kita bisa hitung juga bahwa kesempatan untuk masuk Universitas Erlangga itu hanya 2% dari populasi pemuda di Indonesia. Nah, jika kalau misal kalian gagal, itu bukan berarti kalian kalah. Karena presentasi yang kecil gitu. Karena presentasi masih kecil, 2%. Gitu. Baru tahu sih. Nah, maka dari itu, dengan data ini, kita harus berani mencoba. Berani mencoba, atur strategi lagi, review ulang lagi apa yang perlu diperbaiki, supaya kita bisa masuk dalam 2% itu. Lingkungan 2% itu sih. Nah, ketika udah masuk nih, seperti Mas Aldo sendiri, Ya. pemuda kuliah yang tadi sempat down katanya nggak bisa kerja atau menghasilkan duit ya. Itu sebenarnya harus bersyukur karena kita udah masuk dari 88% populasi generasi milenial yang ada di Indonesia gitu, Mas. Jadi pesan aku yang penting berusaha dulu semaksimal mungkin, apapun yang hasilnya udah pasrahkan sama Tuhan. Gitu sih. Iya. Itu sih kalau ya emang balik lagi sih, kalau setiap orang punya kepribadian masing-masing gitu kan ya, nggak semua dipaksakan harus kuliah terus kemudian masuk ke kerja terus kita bakal sukses, nggak seperti itu. Padahal sebenarnya kalau kita dari kecil udah punya impian dan kita giat untuk mengejar impian itu, pasti juga tanpa kuliah pun kita bisa sukses gitu kan ya. Bisa sukses semua. Yang paling penting di sini ya menurut saya, menurut pribadi Ubay ya, Mas Aldo ya. Iya. Kita semua lapisan masyarakat di Indonesia harus berani bermimpi. Banyak yang menyebutkan bahwa dari mimpi itu akan memunculkan strategi-strategi yang baru. Di mana kita harus melakukan itu. Nah, ketika gagal, kita mendapat pengalaman. Ketika kita berhasil, kita mendapatkan bonus. Gitu sih Mas Aldo. Yang penting buat kita semua jangan takut untuk bermimpi. Beranilah untuk bermimpi, bahkan mimpi segede apapun itu gak apa-apa, berani. Yang penting dikonseptualisasikan. Tapi ya gak lupa juga dengan apa keyakinan Anda gitu kan, karena semua mimpi itu kan juga ada campur tangan yang kembali lagi kita tujuannya kan di hidup di dunia kan untuk bermanfaat bagi orang lain. Siap. Untuk bermanfaat bagi orang lain. Ya mungkin itu aja sih pertanyaan. Mungkin ada yang ingin diceritain buat apa dari Mas Ubay buat teman-teman nih. Mungkin ada lagi mungkin. Kemungkinan cukup ya. Yang penting kalian tuh jangan takut lah bermimpi. Beneran. Tapi dari mimpi itu apapun yang kalian konseptualisasikan itu di luar nalar semua. Kita udah ngelakuin tuh Mas, semua yang distrategikan itu. Ngelakuin, belajar ini. Tapi pasti ada melencengnya pasti. Nah, kita itu beratkan pilot di dalam satu pesawat. Kan pesawat bisa autopilot nih. Iya, bisa. Tapi kemungkinan untuk keluar dari jalur kan ada. Walaupun kecil kan ada. Nah, itu supaya kita tidak keluar jalur, kita harus konsentrasi fokus dengan apa yang kita bawa gitu. Apa tujuan kita? So kita tujuannya ke Amerika. Jadi kita harus fokus ke tujuan Amerika. Nah, supaya ketika ada melenceng sedikit dari jalur udara, kita bisa
menyesuaikannya lagi. Oke, baik. Ya jadi Gitu aja sih, Mas. Oke. Jadi emang topik pembicaraan hari ini tuh emang inspiratif banget lah. Dimana kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya ya Mas ya. Ya, itu pasti Dan harus. jangan pernah sampai menyerah dengan usia yang masih muda ini ya. Ya udahlah, mungkin terima kasih Mas Ubay udah datang Baik. di podcast hari ini, dan ini kopinya enak banget sih.